Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab An-Nahwu As-Shaghir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman ibn Abdul Aziz Al-Uyuni. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 pembahasan tentang naibul fa'il. Baik. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang al-jumlah al-fi'liyah. Karena ingatkan lagi bahwasanya di ahkamul kalam ini nanti kita akan pelajari 4 hal. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, pelengkap jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan i'rab fi'il mudhari'. Ada 4 poin utama. Sekarang kita sedang di bagian yang pertama, jumlah fi'liyah. Dan ketika kita membahas jumlah fi'liyah, tentu tidak lepas kita dari pembahasan fa'il. Ya, apa itu fa'il? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah fa'il ada namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Ada namanya naibu al-fa'il. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il atau pengganti fa'il? Jadi misalkan kita ambil contoh kata kerja doroba Muhammadun Zaidan. Kalau dari sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah Muhammadun. Jelas di sini. Fi'il yang seperti ini dinamakan fi'ilun mabniun lil ma'lum. Fi'il ma'lum namanya. Tetapi ada terkadang suatu kondisi di mana kita tidak bisa menyebutkan pelakunya. Entah karena kita tidak tahu pelakunya siapa atau memang kita tidak ingin menyebutkannya. Maka dalam kondisi seperti itu kita gunakan yang namanya fi'il mabni lil majhul. Maka doroba itu kita rubah menjadi wazan fu'ila. Jadinya riba. Ya, duriba. Kemudian Muhammad kita hilangkan. Kenapa? Karena Muhammad itu pelakunya. Di sini kita tidak mau menyebutkan pelaku, maka nggak usah disebutkan. Kemudian kata Zaidan yang tadinya maf'ulun bih, sekarang kita ganti dia menjadi pengganti fa'il yang dihapus. Ya, jadinya Zaidun. Yang tadinya Zaidan sekarang menjadi Zaidun. Tadinya maf'ulun bih sekarang menjadi naibul fa'il. Itulah kenapa dia dinamakan naib al-fa'il. Naib al-fa'il artinya pengganti fa'il. Ya, kalau Muhammad ini fa'il namanya. Tapi kalau Zaid naib fa'il. Itu bedanya ya. Dan susunan kalimat duriba Zaidun ini dinamakan fi'il mabni lil majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Tidak diketahui apanya? Tidak diketahui pelakunya. Ya. Kalau tidak diketahui pelakunya, maka kita katakan seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kalimat pasif ya. Muhammad memukul Zaid, ini kalimat aktif. Tapi kalau duriba Zaid, ya, Zaid dipukul. Siapa pelakunya? Kita tidak tahu. Ya, kalimat pasif namanya. Nah, inilah dia yang disebut dengan naibul fa'il. Kalau fa'il itu dihukumi marfu, maka Zaidun di kata ini, Zaid di sini, ini juga harus dihukumi marfu. Jadi naibul fa'il itu pasti marfu. Baik, kita kembali ke kitab. Wa huwa al-maf'ulu bihi. Pengertian dari naibul fa'il adalah maf'ul bih. Tadinya dia memang maf'ul bih di contoh tadi ya. Ba'da hasfil fa'il. Setelah fa'ilnya dihapus. Yang namanya maf'ul bih itu kan butuh kepada fa'il ya. Nah, sekarang ketika fa'ilnya hilang, maka dialah yang menggantikan posisi fa'il tadi. Ya, jadi maf'ul bih ini dia menggantikan posisi fa'il yang dihapus. Wa bina'il fi'li qablahu lil majhul, dan setelah dimabnikan fi'il sebelumnya menjadi majhul. Wa yubna al fi'lul madhi lil majhul, ya. Bagaimana cara membuat fi'il madhi lil majhul? Ya, jadi bisa dua dia, bisa madhi lil majhul, bisa mudhari lil majhul. Kalau madhi caranya adalah dengan dhammi awwalihi, dhammahkan huruf pertamanya. Misalkan kita punya kata tadi doroba. Kalau ini kan fi'il madhi ya, maklum. Kalau kita ingin rubah menjadi majhul,
Dhammi awalihi, dhammahkan huruf pertama. Huruf pertamanya do, dhammahkan. Jadinya du berarti. Wa kasri ma qabla akhirih, kasrohkan huruf sebelum terakhir. Sebelum terakhir, bukan huruf terakhir. Sebelum terakhir berarti huruf ro. Ya. Kenapa nggak dikatakan huruf yang kedua? Ya, karena nanti ada fiil-fiil yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, nanti beda-beda lagi itu. Itu ya. Maka ini cara membuatnya. Jadinya lah duri. Ya, kemudian huruf terakhirnya pasti fathah karena fiil madi mabni alal fathi. Ya, jadi jadinya duriba. Akala menjadi ukila, saroko menjadi suriqo. Ya, kataba kutiba, ja'ala ju'ila, dan seterusnya. Taib, itu cara membuat kalau fiil madi. Kalau fiil mudhari, caranya adalah wal fi'lul mudhari'u bi dhammi awwalihi wa fathi ma qabla akhirih. Caranya lah dhammahkan huruf pertama dan fathahkan huruf sebelum terakhir. Doroba tadi fiil mudhari'nya apa? Yadribu. Yadribu. Ini normal, yadribu. Nah, sekarang kalau kita ingin rubah menjadi majhul, dhammi awwalihi, dhammahkan huruf pertama. Ya, dhammahkan huruf pertama. Huruf pertama di sini adalah ya mudhari'ah, huruf mudhari'ahnya, berarti yu. Kemudian fathi ma qabla akhirih, patahkan huruf sebelum terakhir. Ro-nya berarti yudrabu. Huruf kedua pasti sukun ya. Yudrabu. Huruf terakhir juga pasti dhammah karena fi'il mudhari. Gitu ya. Jadi yudrabu dari kata yadribu menjadi yudrabu. Ya'kulu yu'kalu, yagsilu yugsalu, yasjudu yusjadu, yaktubu yuktabu. Ya, gitu ya. Baik, itu cara membuatnya. Fa in kana mu'raban fa huwa marfu'un wa in kana mabniyan fa huwa fi mahalli raf'in. Ya, sekarang i'rabnya bagaimana? I'rab naibul fa'il itu. Kalau dia mu'rab, maka dia dihukumi marfu. Ya, contohnya contoh yang biasa tadi ya. Duriba Zaidun, maka Zaidun di sini dihukumi mabni, dihukumi marfu. Zaidun di sini dihukumi marfu. Ya, duriba Zaidun, naib fa'il marfu. Kenapa? Karena Zaidun mu'rab. Wa in kana mabniyan, kalau dia mabni, ya, maka dia di i'rabnya bukan i'rab marfu tapi fi mahalli raf'in. Ya, i'rab namanya i'rab fi mahalli raf'in. Contohnya misalkan duriba anta. Nah, jadinya duribta. Mana naibul fa'ilnya di sini? Domir anta, ta di sini. Ya, dan ta itu adalah mabni, maka ta di sini i'rabnya ta naibul fa'il fi mahalli raf'in. Gitu ya. Nggak boleh kita katakan naibul fa'il marfu di sini. Kita katakan fi mahalli raf'in karena dia bentuknya adalah dhamir dan dhamir itu mabni. Taib. Itu dia kaidahnya. Wa ya'ti, dan naibul fa'il itu terkadang bentuknya adalah isim zahir. Bisa juga berbentuk dhamir baris, bisa juga berbentuk dhamir mustatir. Jadi ada 3 bentuk dari naibul fa'il. Terkadang dia bisa berbentuk isim zahir. Isim zahir itu ya isim yang tampak ya, contohnya kitabun, qalamun. Intinya dia selain domir, itu isim zahir. Jadi isim itu ada 2, zahir dan domir. Domir itu yang tersembunyi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya, itu namanya isim domir. Ya. Yang selain itu dinamakan isim zahir. Jelas ya? Ya. Jadi selain yang yang domir berarti dinamakan isim zahir. Contohnya di sini quri'al Qur'anu. Al-Qur'an itu dibaca. Al-Qur'an yang namanya isim zahir. Ya, naibul fa'il berbentuk isim zahir. Contoh yang lain tadi duriba Zaidun, itu isim zahir. Bisa juga berbentuk domir baris. Domir baris. Apa itu domir baris? Domir itu ada 2 ya, baris dan mustatir sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Baris itu hanya tampak, mustatir tersembunyi, ya, tertulis dan tidak tertulis. Domir baris contohnya al-ayatu quri'na. Ya, ayat-ayat itu quri'na, dibaca. Ya, domirnya di sini ada domir
Nah, nun niswah. Anda kembali ke al-ayat. Quri'na. Berarti di sini nun niswah ini namanya domir baris. Contohnya tadi yang Anda buatkan di atas tadi duribta. Nah, itu sama contohnya. Itu domir baris namanya. Bisa ditunjuk maksudnya. Contohnya di sini bisa antum tunjuk, ini dia nanya. Kemudian kalau domir mustatir itu nggak kelihatan. Al-Qur'anu quri'a. Al-Quran itu dibaca. Ya, quri'a di sini mengandung domir di sini. Ya, apa domirnya? Domir huwa. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka dia dinamakan domir mustatir. Berarti quri'a ini naibul fa'ilnya adalah domir huwa. Gitu ya. Quri'a naibul fa'ilnya adalah domir huwa. Huwa itu dikandung oleh fi'il quri'a ini. Itu ya. Taib. Kemudian baru kita masuk bagian yang kedua, yaitu al-jumlatu al-ismiyatu. Jumlah ismiyah. Ya, selesai kita dari jumlah fi'liyah. Kita katakan bahwasanya jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, ya, fi'il, kemudian setelahnya fa'il, atau fi'il, ya, kemudian setelahnya ya, naibul fa'il. Itu ya. Kalau dia maklum maka fi'il plus fa'il. Kalau dia majhul berarti fi'il plus naibul fa'il. Nah, inilah yang antum harus pahami dari pembahasan al-jumlah al-fi'liyah. Baru kita masuk bagian yang kedua, al-jumlah al-ismiyah, pembahasan tentang mubtada, khabar dan sebagainya nanti insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.